Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kali ini saya akan menyuguhkan sebuah berita yang cukup membuat kuping panas. Ya, kuping boleh panas tapi hati tetap dingin. Paling tidak kalau kita membaca berita yang dilansir oleh Detik News. Judulnya, Kemendagri Singapura titik 2, Somad pura-pura kunjungan sosial. Nilai sendiri aja, judulnya aja bisa membuat kuping panas. Tapi sekali lagi, kuping boleh panas, hati tetap dingin atau sejuk. Kita lanjutkan. Jakarta. Kemendagri Singapura menjabarkan sejumlah alasan menolak Ustadz Abdul Somad Batubara alias UAS. Kemendagri Singapura menyebut UAS berusaha masuk dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Ya, walau alam bisawab lah, tapi kalau saya lebih percaya kepada UAS. Ya, kita tidak ragukanlah secara pribadi UAS ketimbang misalnya rilis dari Kemendagri Singapura yang kemungkinan ini syarat dengan pesanan-pesanan tertentu atau bermuatan politik tertentu. Tapi kita abaikan aja, ya kita cukup memberitakan. Sekali lagi, kuping boleh panas, hati tetap dingin. Oke, kita lanjutkan ya. Ini quotation ini, jadi kutipan dari keterangan dari Kemendagri. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, tulis Kemendagri Singapura dalam keterangan resmi melalui situsnya seperti dilihat Selasa 17 Mei 2022. Ini sangat lucu ya, seorang pejabat publik di Singapura bisa terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar. Apakah dia tidak check and balance atau meneliti kebenaran tentang berita yang masuk ke kuping mereka ya? Apakah iya seorang Ustadz Abdul Somad itu menganjurkan kekerasan? Ya mungkin dalam pandangan mereka yang telah dicekoki berbagai macam informasi yang tentu saja ini nuansanya politis kali ya. Sehingga apapun informasi yang diserap dari dia hanya percaya kepada berita satu pihak. Jadi tidak melalui check and balance atau check and recheck dulu terhadap sumber yang sebenarnya. Kita lanjut. Singapura memandang UAS dikenal sebagai sosok penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Atas dasar itu, UAS ditolak masuk Singapura. Ini berita quotation lagi nih, kutipan langsung.
Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi Syahid, tulis Kemendagri Singapura. Nah, ya kan, lagi-lagi kita bisa mengarah kepada berita pernyataan ini adalah nuansanya politis. Jadi ya politis, entah itu dapat masukan dari Zionis, Yahudi, atau ya kemungkinan Zionis yang ada di tanah air di sini yang disebarluaskan melalui buzzer-buzzer istana. Konon kabarnya kan istana peternak buzzer yang sengaja memframing para ulama, ustadz dan tokoh-tokoh agama. Nah, kita juga ingat kan, belum lama ini kan UAS itu katanya itu masuk dalam daftar sebagai penceramah yang radikal yang perlu diawasi. Karena itu beberapa kali dia sempat dibubarkan oleh Banser. Jadi kalau kita kait-kaitkan ke belakang ya memang ini unsurnya politis. Jadi ya kita tanggapin secara dingin hati. Ya kita boleh panas kupingnya tapi hati tetap dingin alias sejuk rek. Nah, ini kita lanjutkan ya. Adapun UAS dinilai merendahkan komunitas agama lain. Singapura menyoroti pernyataan UAS soal sebutan kafir ke non-muslim. Ya, barangkali kalau Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri Singapura perlu belajar mengenai sebutan kafir untuk non-muslim, ya kan? Sebetulnya kalau mereka mengkaji atau mereka belajar lebih dalam tentang Islam, dia akan tahu kenapa sebutan kafir ditujukan kepada non-muslim dan itu sifatnya mulia ketimbang non-muslim. Nah, itu sudah banyaklah dibahas oleh ustadz atau alim ulama. Saya tidak perlu menjelaskan di sini, saya takut salah karena saya bukan ustadz, bukan ulama dan bukan ahli agama. Di sini saya hanya membacakan berita. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini quotation lagi nih, kutipan lagi nih. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin dalam tanda kurung roh atau setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Lanjut pernyataan tersebut. Lagi-lagi ya para pejabat publik di Singapura harus belajar lebih banyak tentang isi ceramah para alim ulama atau para ustadz atau para kiai, para ulama di Indonesia. Nah, saat itu konteksnya waktu UAS berceramah tentang soal salib, apakah itu di tempat umum, di gereja atau di mana gitu, dan konteksnya kan ditujukan kepada muslim, bukan ditujukan kepada kafir. Nah, saya pun akan menyebut non-muslim sebagai kafir karena kafir itu sebutan yang mulia ketimbang non-muslim. Nah, lagi-lagi saya tidak akan membahas karena itu sudah ada yang membahas yang lebih ahli. Jadi ya perlu belajar lebih dalam tentang agama Islam nih, Kemendagri Singapura. Kita lanjut ya. Singapura mengatakan UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad kemudian diwawancarai setelahnya. UAS dan rombongan ditolak masuk ke Singapura dan kembali ke Batam di hari yang sama. Ini
penulisnya dan editor mungkin dengan inisial IDN garis miring Tor. Ya sangat lucu lah kalau misalnya kita menanggapi dengan hati yang panas, ya kan. Ya kalau kita kembali ke soal pemerintah di era Jokowi ini kan memang agama Islam sedang diobok-obok. Nah ini dibentur-benturkan, ulamanya di framing secara negatif. Ya ini salah satu keberhasilan pemerintah Jokowi untuk memframing para ulama di tanah air, dan kebetulan direspon secara ya nggak tahu ya, direspon secara positif, ditelan mentah-mentah oleh para pejabat publik di Singapura. Ya kemungkinan kalau Malaysia, Brunei Darussalam atau negara-negara yang memang dia memiliki pemahaman Islam jauh lebih beda perlakuannya terhadap Ustadz Abdul Somad. Lagi-lagi ini adalah keberhasilan pemerintah atau rezim Jokowi dalam memframing para ustadz di tanah air. Maka jangan kaget, dan Ustadz Abdul Somad bukan satu-satunya yang bakal dicekal atau dideportasi dari Singapura. Masih ada sederet nama yang masuk dalam kategori menurut mereka ya ekstremis dan mengajarkan kekerasan. Jadi ya sekali lagi ini adalah keberhasilan pemerintah Jokowi dalam memframing. Luar biasa emang ya kan. Nah, mereka berhasil berternak buzzer berhasil menyebarkan hoax, dan berhasil memframing para ulama. Termasuk juga di dalam negeri yang juga barangkali berita ini ya tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau yang pro ya tentu saja ya yang mereka mendukung buzzer dan rejim. Nah kalau yang kontra ya siapa lagi kalau tidak yang pemahaman agamanya yang lurus dan masih mendapat hidayah. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja bahwa kasus Abdul Somad ini atau UAS tidak akan melebar, karena kita punya konsentrasi yang satu, yaitu membenahi negeri ini yang sedang carut marut. Jadi kalau tujuan kita sedang mau membenahi negeri ini, kalau berita ini kan cuman kerikil. Jadi kalau kita punya tujuan satu yang mulia, bahwa kita mau membenahi negeri ini dari kebobrokan, ya anggap aja ini adalah kerikil, ya kan. Dan tentu saja sebelum kita akhiri, saya tetap mengingatkan, kuping boleh panas tapi hati tetap sejuk. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.